merdeka tanpa korupsi atau tanpa aksi halus tindakan gratifikasi. Nyatanya, negeri ini telah menorehkan catatan korupsi bahkan dari sosok yang terpandang berintegritas seperti turut terhisap pusaran korupsi. Indonesia, apakah benar-benar sudah merdeka? Gelora Unit Pengendali Gratifikasi mendukung aksi tolak gratifikasi. Gema berani lapor tindak kecurangan terus dikumandangkan. Lalu, apa kata mereka tentang gratifikasi? Hai, nama saya Dewi Kurnia. Saya bertugas sebagai passenger service. Hai, saya Adi Basuki. Saya bertugas sebagai masinis. Hai, saya Wahyu Listiantara. Jabatan saya Trendline Security Assistant Manager. Hai, saya Fitria, Junior Spesialis Unit Keuangan. Halo, saya Imam Muhyiddin. Saya bertugas sebagai petugas keamanan. Halo, nama saya Octavianus Theo Anggara. Saya sebagai staf administrasi stasiun. Halo, nama saya Mujeni. Saya dari staf pelayanan. Halo, nama saya Ahmad Arifulo dari unit kebersihan. Hai, saya Fortina, manajer GCG and Compliance. Saya Karina Amanda, selaku Governance, Compliance and Legal Vice President KAI Komuter. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Penyalahgunaan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri. Mengambil yang bukan haknya. Korupsi itu adalah suatu tindakan kecurangan yang merugikan. Penyelewengan atau penyalahgunaan uang. Sikap yang merugikan. Kejahatan, kecurangan, kerugian, dan kesengsaraan. Keinginan untuk cepat kaya. Keserakahan, kebutuhan mendesak, pinjaman online. Kebutuhan ekonomi, gaya hidup, dan pengakuan sosial masyarakat. Selalu merasa kurang dengan apa yang dia miliki. Biasanya mementingkan diri sendiri. Karena ada kebutuhan dan ada kesempatan. Masalah ekonomi dan tidak ada kepuasan. Kurangnya pengawasan dan tekanan ekonomi. Ada kesempatan dan ada tuntutan. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sangat mempengaruhi sendi-sendi sektor kehidupan suatu negara dan masyarakat. Pernah sewaktu kecil mengambil uang kembalian belanja orang tua? Pernah, Darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Makan 5 gorengan, cuma bayarnya 1. Pada saat saya masih kecil, bersama dengan teman-teman di kampung, pernah mengadakan arisan mingguan, nilainya nggak banyak, 25 perak. Itu sekali bukaan, saya ganti namanya, yang dikocok itu nama saya semua. Pernah korupsi waktu, datangnya telat, pulangnya on time. Saya pernah melihat pas SMP teman saya bendahara tuh mengambil uang 50.000 untuk nongkrong-nongkrong. Apakah itu korupsi? Waktu saya SD, pernah sih patungan beli bola, ada kembaliannya. Tapi nggak saya ceritain. Soalnya nggak ditanyain juga sih ada kembaliannya apa enggak. Kayaknya sih pernah. Misal dapat tunjangan 5 juta, cuma saya bilang ke istri 3 juta. Pernah. Waktu itu saya bersantai-santai, padahal masih jam kerja. Pernah dikasih uang sama suami 5 juta untuk beli oven, tapi aku beliin harganya cuma 1 juta. Mengutamakan transparansi dan pengawasan yang ketat. Mendekatkan diri kepada Tuhan, ingat dosa, ingat mati. Bersyukur melihat ke bawah masih banyak saudara-saudara kita yang berkekurangan. Memperkuat moral, terutama keimanan. Ya hidup apa adanya aja. Jujur, mungkin bukan mencegah sih. Lebih ke saya takut buat ngelakuinnya. Mentaati aturan yang ada. Selalu memperbaiki diri agar menjadi lebih baik.
Ya kalau tahu itu nggak baik, ya saya hindarin. Ngapain saya deketin? KCI mendukung KPK dalam penerapan Trisula Pemberantasan Korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Kurangnya pengawasan dan kurangnya transparansi. Budaya memaklumi. Maklumlah, sekarang kan apa-apa mahal, kebutuhan mahal, iPhone aja mahal. Masih banyak pungutan liar atau pungli. Masih maraknya budaya korupsi di lingkungan sekitar. Ya kayak berita di TV-TV deh. Kebanyakan gengsi, butuh pengakuan, penghasilan dikit, makanya korupsi. Sepertinya sanksi sosial narapidana korupsi lebih diterima di masyarakat daripada narapidana kriminal lainnya. Kebanyakan pelaku korupsi lebih pinter-pinter untuk menutupi, jadi susah ditangkap. Kurangnya pemahaman tentang anti korupsi dan kurang pengawasan. Kurangnya bukti dari pelapor. KAI Komuter berpegang teguh dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap aksi korporasi yang dilakukan dengan memenuhi 5 prinsip dasar, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independent, dan fairness. Jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Bersyukur, jujur, dan adil. Menjaga etika, menjaga kekeluargaan, dan menjaga keterbukaan. Berani hentikan praktik kecurangan. Hindari pinjaman online dan kasih sanksi untuk pelaku judi online. Paham apa itu anti korupsi, berantas bersama-sama korupsi, dan terbuka. Akhlak, akhlak, akhlak. Mensosialisasikan anti korupsi, melakukan budaya anti korupsi, dan mengawasi. Berani melapor dan melaporkannya kepada WBS perusahaan atau KPK, serta mari peduli lingkungan sekitar dan dukung program anti korupsi. Pertama, pemahaman yang mendasar mengenai tindakan-tindakan yang masuk dalam kriteria korupsi. 2. Edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, baik di internal KAI Komuter, serta sosialisasi terkait kebijakan anti penyuapan sesuai dengan standar ISO 37001-2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada mitra-mitra yang bekerja sama dengan KAI Komuter. Dan 3. Komitmen bersama seluruh insan KAI Komuter dalam mencegah tindakan yang koruptif dalam setiap pelaksanaan tugas yang kita jalankan dengan senantiasa menginternalisasi budaya akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2024 ini, sebagai bentuk komitmen atas penerapan budaya anti korupsi, KAI Komuter meraih sertifikasi ISO 37001-2016. Sistem manajemen anti penyuapan guna membangun, mengimplementasikan, dan terus meningkatkan program kepatuhan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan. Dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Harkodia, bersama kita teguhkan komitmen, teguhkan komitmen, teguhkan komitmen, berantas korupsi untuk Indonesia maju. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.